Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas C2, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Ramadi selaku dosen mata kuliah KPK serta perpajakan kelas C2 yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai bagaimana negara mengelola pajak. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Amami dengan NIM 2009 10 20 20 20. Sebenarnya saya sendiri Ahmad Abdul Rahman dengan NIM 2009 10 20 2104. Saya Radita Jena Amelia dengan NIM 2009 10 20 2149. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep lembaga negara yang mengelola pajak dan jenis pajak. Lembaga negara disebut juga sebagai badan negara atau organ negara yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara. Yang pertama yaitu pembagian lembaga pemerintahan di Indonesia. Istilah pemerintahan secara luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Di Indonesia sendiri menganut pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan horizontal dan vertikal, yang dimana secara horizontal pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dimiliki kedudukan sederajat. Nah, sedangkan secara vertikal pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut asas, yakni asas desentralisasi atau otonomi, karena penyelenggaraan bernegara dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang dimana pemerintahan pusat dalam artian sempit merupakan presiden yang menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia, sedangkan pemerintahan daerah dalam artian sempit merupakan pemerintahan daerah selaku eksekutif di daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Next. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dilihat dari fungsinya, lembaga negara ada yang bersifat utama atau primer dan bersifat penunjang atau sekunder. Dilihat dari hierarkinya, lembaga negara dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu lembaga tinggi, yang merupakan lembaga yang nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua yaitu lembaga negara. Lembaga negara merupakan lembaga yang sumber kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang, regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang. Yang ketiga yaitu lembaga daerah, yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah yang terdiri dari pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten atau kota, gubernur atau bupati atau wali kota, dan DPRD provinsi atau kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan absolut, yang merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua yaitu urusan pemerintahan konkuren, yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Di urusan pemerintahan konkuren ini terbagi lagi menjadi 2 urusan. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Dan yang ketiga yaitu urusan pemerintahan umum, yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden
sebagai kepala pemerintahan. Next. Selanjutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri merupakan pajak yang dikelola pemerintahan pusat, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintahan daerah. Kegiatan mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasi pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan belanja negara. Kewenangan mengadministrasikan pajak pusat diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat dengan DJP. Sedangkan pengadministrasian pajak daerah diberikan kepada pemerintahan daerah. Terdapat beberapa fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama yaitu perumusan kebijakan di bidang perpajakan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Yang ketiga, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan. Dan yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan. Dan yang terakhir yakni pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Next. Selanjutnya yaitu alasan mengapa negara mengelola pajak. Urusan pajak dikelola oleh dua lembaga, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Mengelola pajak yang cakupannya merupakan kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan umum. Kegiatan mengadministrasikan pajak dilakukan melalui 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi pelayanan. Misalnya registrasi nomor pokok wajib pajak dan pelaporan SPT. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Misalnya pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi wajib pajak baru. Dan yang ketiga fungsi penegakan hukum. Misalnya penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan atau kementerian atau lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai menggali informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara. Yang pertama, ada kebijakan pemerintah dalam hal pajak. Kebijakan pemerintah dalam hal pajak disebut kebijakan perpajakan, termasuk bagian dari kebijakan publik atau public policy. Kebijakan atau policy adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Budiarjo 2008. Menurut Thomas R. G. Dalamrian Nugroho 2012, public policy is whatever the government choose to do or not to do. Yang berarti kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian menurut Prakosa 2003, kebijakan perpajakan atau tax policy adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan pembangunan, tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah. Next. Kebijakan perpajakan bertujuan untuk memengaruhi perekonomian negara, mengatur perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong investasi, serta menciptakan keadilan. Berikut ini adalah contoh kebijakan perpajakan. Misalnya yang pertama, peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha atau non-karyawan, dan wajib pajak badan. Yang kedua, ada peningkatan tax ratio buoyancy, melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kemudian yang ketiga ada peningkatan atas coverage melalui penggalian potensi perpajakan,
pada beberapa sektor unggulan, seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi, serta sektor jasa keuangan. Yang terakhir ada penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal maupun eksternal. Next. Penerimaan negara terdiri atas 3 sumber, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai. Next. Yang kedua adalah pengelolaan pajak. Negara berwenang mengelola pajak yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Gambar ini adalah mekanisme pengelolaan uang pajak melalui APBN. Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa lembaga negara pengelola pajak terdiri atas 2 lembaga, yaitu yang pertama adalah lembaga yang mengadministrasikan, dan yang kedua adalah lembaga yang mendistribusikan pajak. Next. Yang ketiga ada pengadministrasian pajak. Pajak diadministrasikan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat diadministrasikan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak bersama unit kerja di bawahnya. Berikut ini adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pajak pusat. Yang pertama itu ada PPH atau pajak penghasilan. Nah, pajak ini adalah pajak yang dikenakan oleh kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan ini dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean. Daerah pabean sendiri adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Kemudian pajak yang dikelola pusat selanjutnya adalah PPNBM. PPNBM ini adalah penjualan atau barang mewah. Nah, selain dikenakan PPN atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Nah, barang kena pajak yang tergolong mewah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan ciri-ciri yang kelima adalah apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Pajak yang selanjutnya adalah bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Pajak yang dikelola pusat yang terakhir adalah PBB sektor 3 atau pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Sekarang ini, PBB yang terkait dengan perkebunan, pertambangan, dan perhutanan dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan PBB sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB sektor P2 dikelola oleh pemerintah daerah. Next.
Yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kota, atau kabupaten, dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPP-KAD atau nama lain yang memiliki fungsi sejenis. Pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah ada dua, yaitu yang pertama ada pajak provinsi. Yang termasuk pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selanjutnya yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Next. Empat, pendistribusian pajak. Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan atau kementerian atau lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya. Pendistribusian hasil pajak daerah diatur dan ditetapkan oleh suatu peraturan daerah perihal anggaran pembangunan belanja daerah atau APBD yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. APBN mempunyai peran strategis untuk melaksanakan fungsi ekonomi pemerintah, yaitu yang pertama ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional. Yang kedua ada fungsi distribusi. Nah, fungsi ini berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga ada fungsi stabilisasi yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil. Next. Dalam naskah anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak sebagai penerimaan negara digunakan untuk pengeluaran negara yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang tantangan bagi pengelolaan pajak. Berdasarkan sistem set assessment, kepatuhan warga wajib pajak ialah kepatuhan yang bersifat sukarela yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari masing-masing wajib pajak. Kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak di Indonesia untuk saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengelola pajak untuk memberikan penyuluhan secara efektif agar mereka bersedia membayar pajak. Pengelola pajak perlu menyiapkan sumber daya yang baik, pelayanan yang memuaskan, birokrasi yang tidak terbelit-belit, informasi yang cepat, mudah, dan sederhana dalam rangka menarik wajib pajak. Selain itu, terdapat tantangan lainnya, yaitu kondisi di mana sebagian besar orang dengan enggan membayar pajak karena mereka merasa tidak ada manfaat langsung untuk dirinya. Pemungutan pajak tidak hanya didasarkan atas perintah undang-undang atau peraturan daerah yang sifatnya memaksa, tapi perlu dukungan kesadaran yang kuat dalam diri para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Perlu pemahaman yang semakin luas dan dapat diterima oleh masyarakat umum bahwa pajak memang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung. Inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi pengelola pajak untuk memberi kesadaran dan pemahaman yang benar apa itu pajak. Dalam hal administrasi pajak untuk pembangunan, pajak disatukan dengan sumber pendapatan yang lainnya.
yakni penerimaan negara bukan pajak, hibah, bantuan, dan lain-lain sebagai sumber pendapatan bagi belanja pemerintah pada kurun waktu 1 tahun anggaran. Bagi daerah otonom misalnya, hasil dari pajak daerah disatukan dengan pendapatan daerah yang lain, dari retribusi daerah, hibah, dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum atau khusus, dan lain-lain, sebagai sumber pembiayaan daerah yang bersangkutan. Pengelolaan pajak, baik pajak pusat maupun daerah, ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan daerah. Hal ini berarti pengelolaan pajak telah mengikutsertakan rakyat melalui wakilnya, yaitu di DPR atau DPRD. Rakyat memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pajak yang dipungut, mengalokasikannya untuk pembiayaan pembangunan melalui wakil-wakil rakyat di legislatif. Berikut adalah kesimpulan dari materi pada hari ini. Pertama, Indonesia menganut pembagian kekuasaan itu horizontal dan vertikal, dan penyelenggaraan pemerintah Indonesia menganut asas desentralisasi atau otonomi, karena penyelenggaraan negara dilakukan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pengelolaan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Negara berwenang mengelola pajak dan kewenangan mengadministrasikan pajak pusat diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan kegiatan mengadministrasi pajak dilakukan melalui fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sedangkan kegiatan mendistribusikan pajak daerah meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap sektor pembangunan lembaga atau dinas daerah. Penggunaan pajak untuk pembangunan nasional tertuang dalam APBN maupun APBD pada tiap daerah otonom. Kebijakan perpajakan mengenai perubahan sistem perpajakan sesuai dengan perkembangan tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara, mengatur perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong investasi serta menciptakan keadilan. Hal yang menjadi tantangan bagi pengelolaan pajak di Indonesia yakni kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak di Indonesia yang saat ini masih perlu ditingkatkan, dan kondisi di mana sebagian besar orang enggan membayar pajak karena mereka merasa tidak ada manfaatnya di dunia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.